Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Berprasangka baik bahwasanya Pengadilan Negeri Jember akan memutuskan sebuah perkara seperti kata beliau kemarin dari Pengadilan Negeri Jember, negara tidak akan menghukum warga negaranya yang tidak bersalah. Dan alhamdulillah fakta-fakta persidangan yang sudah kita lihat sama-sama sudah tersebar di media bahwasannya tidak ada korban dalam kasus pencabulan KFAM. Tidak ada korban menurut fakta persidangan. Tidak ada korban menurut hasil visum et repertum. Artinya mudah-mudahan kita doakan tidak ada penekanan kepada hakim, tidak ada intimidasi dari pihak manapun kepada hakim, agar keputusannya insya Allah abuya. Warahmatullahi wabarakatuh. الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومقدار العظيم. Amma ba'du. Yang saya banggakan keluarga dari GKP dan semua simpatisannya. Yang saya banggakan dan saya hormati adalah Pak Kapolres, ada perwakilan dari Pengadilan Negeri Jember dan rekan-rekan dari pihak kepolisian. Alhamdulillah sidang barusan sudah selesai dengan agenda pembacaan putusan. Namun barusan majelis hakim belum siap dengan putusannya, maka ditunda sampai tanggal 16. Ditunda sampai 16. Dan kemarin relevan, hakim kemarin menyampaikan kita coba di tanggal 10. Ternyata tidak siap. Kemarin itu kita doakan tanggal 16 di final agar segera kita mendapatkan kepastian hukum. Demikian sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Tanggal 16 itu hari yang harus saya lihat di kalender. Rabu, hari Rabu. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Jazakumullah khair. Kita tetap doakan penegakan hukum kita senantiasa seiring dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah kita tadi sudah menghadiri sidang vonis putusan kasus Kiai Fahim Mawardi. Yang tadi kalian udah dengar bahwasannya sidang ditunda sampai tanggal 16 Agustus. Ya kita nggak tahu alasannya apa, kita belum tahu. Cuman yang pasti alhamdulillah ya, artinya mudah-mudahan itu tanda dari bahwasannya yang mulia majelis hakim itu banyak pertimbangannya. Artinya
kalau kita mau jujur aja, ya kalau kita secara jujur, secara terbuka sesuai dengan fakta persidangan, bahwasanya mestinya Kiai Fahim itu vonisnya bebas kalau sesuai dengan fakta persidangan. Sekali lagi, kenapa saya bilang semestinya? Karena masih ada juga pihak-pihak yang sekarang ini tetap berusaha memframing, ya, ada pemberitaan-pemberitaan, ada beberapa media online yang kami catat, ya, tapi nanti kami akan bertindak itu nanti, yang tetap mengatakan bahwasannya kita ini adalah usaha intervensi. Padahal bukan usaha intervensi, ini bentuk dukungan. Kami mengawal kasus ini, kami mengharapkan bahwasannya hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan sampai, ya, ada kasus seperti Kiai Fahim begini, yang di fakta persidangan, garis bawah, ya, di garis bawah ini, di dalam fakta persidangan itu tidak terbukti adanya korban. Dari mana Babe bisa mengatakan tidak terbukti adanya korban? Dari saksi-saksi yang diperiksa selama persidangan. Ini bukan pendapat Babe secara pribadi, akan tetapi inilah hasil dari fakta persidangan. Semua saksi yang diperiksa itu menyatakan dengan jelas di muka hakim, di muka jaksa, di muka pengacara, di muka terdakwa bahwasannya Kiai Fahim tidak melakukan perbuatan cabul kepada mereka. Ini fakta persidangan, dan itu ditunjang dengan hasil visum et repertum, pemeriksaan visum. Di visum itu jelas tidak ada tanda kekerasan seksual, tidak ada pecahnya selaput keperawanan, dan tidak ada tanda-tanda. Semuanya dalam batas normal. Artinya apa? Sesuai dengan fakta persidangan, melalui saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi, Kiai Fahim tidak bersalah. Tidak terbukti bersalah. Beda kalau umpamanya memang ada buktinya. Ini tidak ada. Akan tetapi sebetulnya kami tidak mau melakukan aksi seperti 2 hari ini. Nggak kepingin. Buat apa kita? Kalau memang persidangannya itu berjalan dengan normal. Maksud Babe tidak normal di mana, Be? Nah, ini lagi. Di saat kami mengawal kasus ini dari awal sampai hari ini, kami termasuk yang mengikuti proses hukum dengan tertib, dengan kondusif, dengan kooperatif. Bahkan ada tindakan-tindakan yang membuat gaduh dalam tanda kutip, itu justru dari pihak pelapor. Berapa kali dia datang ke pondok pesantren untuk bawa massa, ya, nah ini yang terjadi. Kami semuanya kooperatif. Kami tidak pernah berbuat perbuatan yang bikin aksi. Enggak pernah. Kenapa sekarang kami lakukan ini? Karena kami menilai waktu sidang agenda tuntutan jaksa, kami menilai ini kejanggalan baru. Kenapa jaksa itu tetap menuntut 10 tahun? Padahal jaksa juga melihat ini bukan asumsi, ini bukan pemberitaan media yang di luar sana yang bisa ngomong sekena-kenanya. Bukan, ini fakta persidangan. Kebenaran itu bukan karena kelompok. Kebenaran itu adalah kebenaran. Jadi yang terjadi selama fakta persidangan ini yang akan kita perjuangkan. Di saat jaksa yang menurut kami itu serampangan sekali dengan menuntut 10 tahun penjara untuk kasus yang terbukti tidak dilakukan oleh terdakwa selama fakta persidangan, ada saksi-saksinya, visumnya sudah ada, pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai. Kok jaksa masih menuntut 10 tahun? Inilah yang membuat kami akhirnya mengadakan aksi ini. Dan aksi ini adalah aksi yang dilindungi oleh undang-undang. Ini bukan aksi serampangan. Ini bukan aksi yang tanpa dasar hukum. Dengan dasar hukum.
Selain kami melakukan aksi di lapangan, kami juga mengirim surat. Kami juga mendatangi Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, ya, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Menko Polhukam, dan ada beberapa lembaga tinggi negara yang kami surati. Dan ini akan kami lakukan lagi. Ya, artinya apa? Dengan ditundanya sidang Kiai Fahim, sidang vonis Kiai Fahim ini menunjukkan alhamdulillah para hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jember itu mempertimbangkan ini dengan matang. Artinya nggak sembrono. Ya, dan ini terus. Ya, kita masih memerlukan dukungan. Karena pihak-pihak sana, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masih berbicara di media. Dan ini medianya kami catat semua. Kita hidup di negara hukum. Jangan lu karena beda golongan terus bisa sekena-kenanya ngomong di media. Oh, enggak sayang. Ini ada hukum di Indonesia, nggak boleh serampangan seperti itu. Artinya, insya Allah kita tetap akan mengawal kasus ini. Dan buat rekan-rekan silakan di-share ini berita. Dan kita akan kembali. Ini karena ada waktu 1 minggu, ada kemungkinan kita akan ke Jakarta. Insya Allah kita akan lakukan langkah-langkah hukum terkait untuk pembelaan kepada Kiai Fahim yang secara fakta persidangan tidak terbukti melakukan sesuai dakwaan atau tuduhan mereka. Bagaimana seseorang bisa disebut pelaku pidana kalau tidak ada korban? Bagaimana itu? Kok bisa disebut pidana? Sementara syaratnya ada tindak pidana itu harus ada korban. Kalau nggak ada korban, bagaimana disebut itu tindak pidana? Artinya kita akan kawal terus kasus ini. Dan buat rekan-rekan, insya Allah kami juga tetap akan mengirim surat pemberitahuan ke Polres Jember untuk insya Allah tetap mengawal sidang putusan Kiai Fahim tanggal 16 Agustus. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya umur panjang sehat afiat sampai tanggal 16 Agustus. Dan kita tetap akan bersuara di media. Dan khususnya buat majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jember, mudah-mudahan Allah jaga hatinya, Allah buka akal sehatnya untuk tetap melihat permasalahan ini sesuai dengan fakta persidangan. Sekali lagi, majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jember, tolong putuskan perkara ini dengan sesuai fakta persidangan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tidak layak rakyat Indonesia, siapapun dia, apapun jabatannya, tidak boleh dihukum terhadap sesuatu yang terbukti tidak dilakukannya. Dan ini mudah-mudahan jangan sampai menjadi presiden buruk bagi wajah hukum Indonesia yang sekarang memang lagi dinilai negatif. Itu aja. Dan ini juga pemberitahuan buat umat Islam semuanya. Kita akan kawal terus ulama kita karena ini yang disasar pesantren. Ya, Kiai Fahim itu dipaksa cabul dengan cuman memegang kepala, dan itu pun dilakukan di acara seremonial lulusan, dan itu lewat hijab, ada hijabnya. Nanti ke depannya para kiai, para ulama kita bisa dituduh cabul karena mencium kepala muridnya, karena perbuatan cabul nggak harus dilakukan dengan lawan jenis. Sejenis, kita kadang ngelihat anak kecil, laki-laki, kita cium ubun-ubunnya, itu nanti bisa dituduhkan cabul. Nah itu kurang ajar kalau begitu. Makanya kita harus kawal ini. Jangan kita biarkan. Karena ini nanti akan jadi jurisprudensi. Akan menjadi jurisprudensi bahwasannya nanti bisa dilakukan juga terhadap ulama-ulama kita ke yang lain. Kiai-kiai kita yang lain. Karena kami melihat di sini ada semacam pembunuhan karakter untuk para kiai, para ulama, para ustadz. Dan ini bisa terjadi kepada kiai siapa saja. Habaib siapa saja. Ulama siapa saja. Sudah pelapornya bukan korban. Yang dituduh cabulnya cuma memegang kepala. Itu disebut cabul. Nah ini bahaya ini. Ini bahaya. Jadi kita akan kawal terus kasus ini. Kita akan kawal lewat media. Kita akan kawal lewat langkah hukum. Dan kita akan kawal dengan turun ke jalan. Insya Allah tanggal 16. Kami kembali insya Allah akan besok insya Allah atau lusa kita akan mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Jember untuk tetap mengawal kasus ini. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Semangat berjuang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.